Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatul Hasanah dengan NIM 666121007, kelas 4A jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan visi misi, tujuan, sasaran, analisis IFAS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun visi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Misi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang pertama itu yaitu meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dan integrate Smart and Green University. Slide selanjutnya ada pun tujuan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama yaitu menghasilkan Untirta sebagai lembaga bermutu dalam melayani tridharma perguruan tinggi dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, mewujudkan dosen dan pegawai yang bermutu dan kompeten. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang keempat, menghasilkan produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang tinggi. Yang kelima, menghasilkan publikasi dosen yang bereputasi internasional. Adapun sasaran dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang pertama itu menguatnya mutu kelembagaan Untirta di level nasional dan internasional dengan target 50 besar PTN versi Dikti, 20 besar Green Matrix, 5.000 besar PTN versi for ICU dalam kurun waktu 5 tahun. Yang kedua, terwujudnya program pasca sarjana, prodi doktoral, dan penambahan prodi magister dengan target jumlah prodi doktoral sebanyak 4 prodi dan jumlah penambahan prodi magister sebanyak 15 prodi dalam kurun waktu 5 tahun. Yang ketiga, terwujudnya pusat unggul iptek PUI terakreditasi Dikti dengan jumlah target yaitu 15 PUI yang terakreditasi Dikti dalam kurun waktu 5 tahun. Yang keempat atau yang terakhir yaitu meningkatnya kolaborasi riset inovatif antara praktisi, industri, dan akademisi dengan jumlah target yaitu 2 kolaborasi riset inovatif dalam kurun waktu 5 tahun. Selanjutnya kita akan membahas analisis IFAS dan EFAS pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini ada analisis IFAS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kekuatan yang pertama itu berakreditasi A, bobotnya itu ada 0,12, ratingnya 3, nilainya 0,36. Yang kedua itu tenaga pendidikan kompeten, bobotnya itu ada 0,15, ratingnya 2, nilainya 0,3. Yang ketiga itu memiliki gedung yang memadai, bobotnya 0,16, ratingnya 5, nilainya 0,8. Yang keempat itu memiliki prinsip nilai jawara, bobotnya itu ada 0,56, ratingnya 1, nilainya 0,13. Jadi total bobotnya itu ada 0,56 dan total nilainya itu 1,59. Selanjutnya kelemahan. Yang pertama itu fasilitas yang kurang memadai, bobotnya itu ada 0,12, ratingnya 5, nilainya 0,6. Yang kedua ada portal Siakat yang sering error, bobotnya itu ada 0,09, ratingnya 2, nilainya 0,18. Yang ketiga itu minimnya mahasiswa yang berprestasi, bobotnya itu ada 0,14, ratingnya 4, nilainya 0,56. Yang keempat, kurangnya guru besar, bobotnya itu 0,09, ratingnya 3, nilainya 0,27. Jadi total bobotnya itu ada 0,044 dan nilainya itu 1,0
1,6. Selanjutnya ada analisis EVAS. Peluang yang pertama itu tingginya minat calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa Untirta. Bobotnya itu ada 0,15, ratingnya 5, nilainya 0,75. Yang kedua, lulusan mahasiswa Untirta memiliki peluang kerja yang baik. Bobotnya 0,12, ratingnya 3, nilainya 0,36. Yang ketiga itu memiliki citra yang baik. Bobotnya 0,13, ratingnya 2, nilainya 0,26. Yang keempat itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Bobotnya 0,14, ratingnya 1, nilainya 0,14. Jadi total bobot keseluruhannya 0,54, total nilai keseluruhannya 1,51. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama itu rating Untirta masih kalah dengan universitas lainnya. Bobotnya itu ada 0,13, ratingnya 5, nilainya 0,65. Yang kedua itu berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Bobotnya itu 0,11, ratingnya 2, nilainya 0,22. Yang ketiga itu ada fenomena atau isu di masyarakat yang menurunkan minat. Bobotnya itu ada 0,12, ratingnya 4, nilainya itu 0,46. Yang keempat itu kurangnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bobotnya itu ada 0,1, ratingnya 3, nilainya 0,3. Jadi total bobot keseluruhan itu ada 0,46 dan total nilai keseluruhan itu ada 1,65. Total keseluruhan dari semuanya itu bobotnya itu 1, nilainya 2,16. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.